Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas smartphone yang kurang pinter, yaitu Redmi 9C. Ya, kalau pinter harusnya dapat A dong, bukan dapat C. Dan kali ini saya akan bahas 10 hal yang mesti kamu tahu sebelum beli Redmi 9C ini, supaya kamu yakin beli atau mungkin nggak jadi beli. Dan hal pertama yang mesti kamu tahu untuk Redmi 9C ini penting banget nih ya buat kamu yang KO mending. Ini yang paling sering dibahas. Mending inilah, mending itulah, yaitu di bagian performanya. Yang ternyata walaupun dapat nilai C, Redmi 9C ini lebih oke ketimbang Redmi 9A. Untuk smartphone di kelas harga nggak sampai 1,5 juta, Redmi 9C ini punya performa yang udah cukup banget buat kebutuhan sehari-hari. Mulai dari browsing, sosial media, bahkan gaming. Ya, tapi gaming yang nggak berat-berat banget ya, karena Redmi 9C ini udah pakai prosesor Helio G35. Sebenarnya di Indonesia itu yang resmi dijual ada dua jenis ya, yang RAM 3GB ROM 32 dan yang varian RAM 4GB ROM 64. Tapi yang saya punya ini adalah versi global, cuma 2GB RAM dan 32GB ROM. Tapi udah bisa nyatat skor Antutu 96 ribuan lebih. Kalau yang RAM varian 3GB itu skor Antutunya sekitar 105 ribuan lebih sih. Ya lumayan jauh ya bedanya dibandingin sama yang ini. Tapi dengan RAM 2GB juga ini buat harian itu udah nggak bikin sabar sob. Udah lumayan lancar. Dan kalau dipakai buat main game, ya kalau untuk sekelas Mobile Legends sih ini udah cukup banget sob. Udah bisa jalanin game dengan settingan grafis mentok di high. Dan juga udah support mode high frame rate. Nah kalau mau pakai settingan retak kanan kayak gini juga udah beneran lancar. Anti nge-lag, anti patah-patah. Yang penting sih internetnya juga lancar ya. Nah, kalau untuk main game sekelas COD Mobile, bisa buka game dengan settingan grafis mentok di low aja, tapi frame rate-nya bisa sampai high. Dan pada saat main di settingan grafis low high kayak gini sob, kayak yang kamu lihat di layar. Kalau saya bilang sih udah cukup enak, masih bisa lah buat mabar bareng temen-temen. Walaupun kadang berasa drop frame-nya, tapi udah cukup nyaman kok buat main. Nah, kalau buat main game PUBG Mobile, bisa buka game dengan settingan grafis smooth medium sampai balance medium. Tapi karena HP ini yang saya punya versi global, yang RAM-nya cuma 2GB, jadi ya kayak HP-HP dengan RAM 2GB lainnya. Agak berat buat main, berasa seret, sering berasa drop frame-nya. Ya wajar sih, karena yang saya punya ini RAM-nya cuma 2GB, jadi bottleneck buat performanya. Sama kayak HP-HP dengan RAM 2GB lainnya, kayak gitu rata-rata. Seandainya aja ini RAM-nya 3GB, pasti main PUBG-nya lebih asik. Ya intinya overall ini udah cukup enak buat main game, walaupun ini yang versi global, yang cuma 2GB RAM aja. Dan hal berikutnya yang mesti kamu tahu sebelum beli HP ini adalah isi kotak penjualannya. Kira-kira kamu mesti siapin aksesoris apa buat nambahin kelengkapannya sebelum kamu beli Redmi C9 ini, 9C ini. Ya isinya sih udah umum ya, kayak HP-HP harga hemat lainnya. Dalam kotak penjualannya cuma dapat smartphone Redmi 9C-nya. Ada juga SIM card ejector yang bentuknya kayak gini. Terus juga ada buku panduan sama kartu garansi. Ada juga kabel charger micro USB yang panjangnya juga standar, kira-kira sekitar 90 cm. Dan terakhir adalah charger adapter yang outputnya cuma 5 volt 2 ampere doang. Kecil ya, outputnya cuma 10 watt aja. Padahal ini HP baterainya gede, udah goceng. Nggak dapat casing dan juga nggak dapat headset. Terus juga ini belum dipasangin anti gores dari sananya. Jadi kamu tahu kan mau jajan aksesoris apa? Dan hal berikutnya nih yang mesti kamu tahu sebelum beli Redmi 9C ini adalah sekencang apapun HP, kalau misalkan sensor-sensornya ada yang dihemat, ada yang disunat, pemakaiannya jadi kurang nyaman. Dan Redmi 9C ini untuk sensor-sensor dasar smartphone ada beberapa yang dihilangin. HP ini belum punya sensor gyroscope. Jadi HP ini nggak akan bisa buat dipakai fitur-fitur virtual reality. Sensor magnetiknya juga nggak ada. Jadi HP ini fitur kompas nggak bakal bisa. Untuk NFC juga nggak ada ya, ini HP harga hemat. Kalau untuk dijadiin penunjuk jalan, ini juga udah siap banget sob. Karena sensor GPS-nya cepat dan akurat banget baca lokasi kita. Ya pokoknya selama masih ada kuota dan bisa baca peta, nggak akan tersesat. Dan di harga segini juga Redmi 9C ini masih nyediain sensor fingerprint yang posisinya di belakang. Dengan performa yang cukup cepat dan cukup akurat buat baca jari. Sekali tap langsung kunci kebuka. Ya tapi ada sedikit jeda sih, dari jari kebaca sampai kunci kebuka.
Kalau mau pakai pengenalan wajah juga udah cukup aman dan cukup akurat, cukup cepat selama di kondisi yang cukup cahaya. Mau double tap aja buat buka kunci juga bisa, asal wajah kita kelihatan di kamera. Kalau mau buka kunci sambil angkat tangan gini doang juga bisa, nyaman banget ya. Ya walaupun proses bukanya agak lambat. Dan biarpun HP ini harga hemat, tapi build quality dan desainnya ini nggak kalah sama HP-HP yang harganya lebih mahal sob. Ya, walaupun bodinya masih pakai bahan polikarbonat, tapi finishingnya yang dibikin bertekstur halus dengan pattern atau pola yang mirip bahan jeans, bikin HP ini tuh jadi kelihatan kece. Iya nggak sih? Udah gitu tampilan triple kameranya juga udah gaya banget, kayak Google Pixel yang mahal, kayak iPhone yang mahal juga. Bikin HP ini terlalu kece untuk kelas harga di bawah 1,5 juta. Setuju nggak sih harga di bawah 1,5 juta segini tuh udah kece banget? Ya, walaupun sayangnya Redmi 9C ini masih pakai port micro USB. Padahal kalau inget-inget Redmi 8A itu udah USB-C. Kayaknya downgrade-nya tuh di sini. Terus kalau tampak depan sih masih standar-standar HP kelas harga 1 jutaan. Dan 2 jutaan sih. Masih bergaya water drop atau dot drop notch dengan bezel layar yang masih cukup lebar. Tapi bisa sih diakalin biar kelihatan lebih gaya pakai wallpaper yang dominan gelap kayak gini. Pokoknya saya berani akuin kalau untuk di kelas harga 1,5 juta, HP ini tuh beneran cakep, beneran juara desain dan build quality-nya. Nggak dipakein casing kayak gini juga masih aman dari gores-goresan halus. Dan hal kelima nih, yang penting buat kamu ketahui sebelum beli Redmi 9C ini adalah kualitas visual dan audionya. Apalagi kualitas visualnya, karena layar itu kan yang paling sering dilihat dan paling sering ditoel-toel. Smartphone harga hemat ini pakai layar berukuran 6,53 inch dengan rasio layar 20:9. Jadi walaupun secara diagonal lebar, tapi nggak berasa kegedean dan tetap nyaman di genggaman. Kualitas panel layar IPS HD Plus-nya juga udah asli beneran cakep untuk kelas harga nggak sampai 1,5 juta. Kalau kita lihat dari berbagai sisi tetap tajam dan tetap jernih kualitasnya. Terus kalau dipakai di kondisi luar ruangan juga masih nyaman, masih kelihatan. Buat nonton enak, buat main game juga nyaman. Apalagi di kelas harga segini, layarnya masih tetap support 10 sentuhan jari. Ya cuma sayangnya kalau lagi nonton YouTube terus ada pesan yang masuk, kita cuma mesti bisa buka salah satu aja. Nggak bisa buka dua-duanya terbuka dalam satu layar. Nggak bisa split screen. Saya udah coba beberapa cara untuk bisa buka secara split screen, tapi belum ketemu-temu juga. Mungkin buat kamu yang udah punya Redmi 9C ini, udah temuin caranya. Atau mungkin HP Redmi 9C saya aja nih yang versi global, yang nggak bisa, karena RAM-nya cuma 2GB. Coba deh komentar. Nah, kalau untuk suaranya sih, ini kenceng ya. Walaupun cuma pakai satu speaker mono di sisi bawah HP. Kalau disetel di volume tinggi, kualitas suaranya tetap nyaman, nggak rusak atau cempreng. Siapin earphone kamu sob untuk cek suaranya kayak gimana. Nah, kalau kamu sukanya dengar musik pakai earphone atau Bluetooth speaker, ada fitur yang namanya Mi Sound Enhancer yang bisa bikin kualitas suaranya jadi lebih asik, jadi lebih enak didengar. Dan hal keenam yang jadi pertimbangan adalah di bagian baterai dan charging. Dan Redmi 9C ini udah sama kayak Redmi 9A, pakai baterai berkapasitas besar untuk kelas HP harga hemat. Kapasitas baterainya nggak tanggung-tanggung sob, udah goceng, udah 5000 mAh. Dan karena layarnya SD Plus aja, terus prosesornya juga 12 nanometer irit daya. Kalau HP ini dipakai untuk penggunaan harian biasa, selalu tahan lebih dari 2 hari sob. Ya pokoknya di hari ketiga lah, baru minta diisi daya. Sayangnya ngecharge-nya masih lama. Gaya konektornya juga masih micro USB. Karena ngecharge-nya mentok cuma 10 watt aja, jadi kalau mau ngisi daya dari kritis sampai full butuh waktu sekitar 3 jam. Lama banget ya sob ngecasnya. Ya kalau saya sih nggak masalah, karena biasanya saya ngecas ditinggal tidur. Paginya udah penuh, yang penting ini bisa awet tahan seharian. Dan kali ini Redmi 9C ini udah pakai MIUI versi 12 sejak dalam kardusnya sob. Nggak perlu lagi pakai update-update, udah dapat MIUI 12 yang simple tapi gaya.
Terus juga smooth dan ringan banget. MIUI 12-nya juga udah berbasis Android 10, jadi HP ini udah bisa mode gelap atau dark mode, di mana bagian latar jadi gelap, sementara tulisan jadi putih, baik di tampilan sistem ataupun aplikasi-aplikasi populer. Jadi mata kita lebih nyaman saat main HP. Sayangnya untuk Redmi 9C ini, fitur-fitur menarik kayak dual apps, clone apps, yang bisa gandain aplikasi atau gandain game nggak bisa di HP ini. Bahkan gandain WhatsApp juga nggak bisa. Terus juga fitur andalan HP hemat kelas Xiaomi, yaitu infrared blaster untuk remote juga nggak ada di HP ini. Hilang. Ya tapi bagusnya Redmi 9C ini masih nyediain FM radio yang butuh earphone dicolokin untuk jadi antena. Lumayan lah, bisa dengerin celoteh canda penyiar radio yang bikin ketawa tanpa pulsa dan nggak perlu kuota. Ketawanya masih bisa gratis, sob. Redmi 9C ini juga masih nyediain Time Store, jadi kita bisa ganti-ganti gaya HP untuk penyegaran. Kalau mau sekedar ganti-ganti wallpaper keren juga banyak pilihannya. Atau mau cuma ganti gaya font supaya tulisan dan tampil beda juga bisa. Kita tinggal pilih aja. Yang gratisnya juga banyak tersedia. Kalau kamu nggak suka layar gaya notch juga bisa disembunyiin, sob. Mau digelapin aja area notch-nya, tapi notifikasi tetap di situ, atau bener-bener jadi gelap mubazir nggak kepake. Ya tinggal pilih aja sesuai selera. Sayang banget ya, padahal udah MIUI 12, tapi fitur-fitur menarik banyak yang dihilangin. Oh iya sob, untuk sektor persinyalannya, Redmi 9C ini udah punya slot 3 kartu. Jadi kamu bisa ekspansi memory card tanpa perlu ganggu SIM 2. Dan HP ini juga bisa baca semua kartu 4G dari semua operator di Indonesia. Udah bisa VoLTE juga. Dan kalau kamu perhatiin nih, di SIM tray-nya tuh ada seal karet sob. Ini di HP harga 2 jutaan biasanya yang kayak gini, atau 3 jutaan. Ini di HP harga 1 juta lebih dikit, 1,5 juta kurang, udah ada seal karetnya kayak gini. Jadi ini HP lebih aman dari ancaman cairan. Ya kalau kecipratan-kecipratan aja mah masih aman lah. Kecelup sebentar juga mungkin masih selamat, yang penting jangan lama-lama kecelupnya. Nah, hal ke-8 yang mesti jadi pertimbangan sebelum beli HP harga hemat adalah bagian kameranya. Karena hasil fotonya kadang-kadang kalau HP hemat itu bikin sebel, bikin nyesel. Nah, kalau Redmi 9C ini nyediain kamera depan 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Nggak ada LED flash, tapi masih ada screen flash kalau kamu mau foto-foto selfie di kondisi gelap. Dimana hasil foto-foto selfie-nya sekedar cukup kalau saya bilang. Bagus sih di kelas harganya, tapi nggak bisa dibilang istimewa. Ya udah oke lah, yang penting pastiin selfie-nya di kondisi terang, biar hasil fotonya maksimal. Sementara untuk kamera belakangnya, udah tampil gaya kayak HP mahal, dan udah triple kamera. Kamera utamanya 13 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Terus ada kamera makro 2 megapiksel dan kamera potret 2 megapiksel. Jujur aja, sayang banget sih dikasihnya kamera makro. Kalau saya sebenarnya lebih prefer seandainya ini tuh kamera ultrawide, karena pasti lebih berguna. Dan kalau untuk UI kameranya ini, di sebelah kiri jendela bidik kita bisa temuin pengaturan LED flash. Terus juga ada pengaturan HDR. Ada juga pengaturan fitur AI atau Artificial Intelligence. Terus juga ada bintang yang akan muncul pengaturan filter atau pengaturan mode cantik. Kamu tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Terus ada juga di sini Google Lens. Untuk pindah ke Google Lens ya, jadi kayak gini langsung. Terus juga ada garis 3 yang kalau di tap kita bisa munculin rasio foto. Terus ada timer, grid line, kamera makro, tilt shift, dan juga ke kamera setting. Nah, di sebelah kanan jendela bidik kamu bisa temuin ya mode-mode kamera yang pasti sering digunain. Ada mode perekaman video. Ada juga mode foto yang paling sering kita pakai nih. Terus ada mode portrait untuk foto dengan background yang bokeh-bokeh gitu. Terus ada mode pro yang pengaturannya cukup komplit sob. Ada pengaturan white balance, pengaturan autofocus, atau manual fokus, ada pengaturan shutter speed yang bisa diatur sampai, ini banyak banget nih, yang bisa diatur sampai 32 detik sob. Terus ada pengaturan ISO yang sampai 3200 dan juga pengaturan EV. Terus ada juga more, kalau di tab akan muncul timelapse dan short video. Sayang banget ya, kita nggak dapetin adanya mode malam di HP ini. Hasil foto makronya cukup cakep, yang penting jarak fokusnya pas dan cahayanya juga cukup, hasilnya pasti mantep kayak gini. Kalau untuk hasil foto kamera utamanya juga udah detail dan tajam, cuma untuk dynamic range-nya aja yang agak kurang. Kalau foto-foto di luar ruangan kadang terlalu overbright, kadang juga malah jadi gelap.
Tapi udah oke sih untuk kelas harga segini. Udah cakep, udah mantep. Nah, kalau untuk foto potretnya juga udah lumayan rapi, walaupun background fotonya cukup rumit. Ya, hasil foto-fotonya sih udah cukup ya untuk HP di kelas harga nggak sampai 1,5 juta. Tapi untuk hasil rekaman videonya, kayak gini nih, hasil rekaman video dari Redmi 9C. Oke, ini hasil rekaman video menggunakan kamera depannya Redmi 9C. Ini saya pegang aja ya, dan saya bawa jalan, dipegang di tangan, satu tangan, nggak pakai gimbal. Dan ini kamu bisa lihat sendiri, agak stabil ya sob ya. Ya, berasa sedikit sih stabilnya dibandingin HP 1 jutaan lainnya yang masih guncang-guncang banget. Untuk kamera belakangnya gimana? Kayak gini sob. Nah, ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya Redmi C9. Kamu bisa lihat ya hasil rekaman videonya. Ini saya jalan biasa, dipegang aja pakai tangan, nggak pakai gimbal. Ya emang sih masih agak berguncang, masih ngeguncang-guncang, tapi nggak semengguncang HP-HP harga sejutaan lain. Ini lumayan agak keredam sedikit. Dan hal terakhir nih, hal ke-10 yang jadi pertimbangan sebelum kamu beli Redmi 9C ini adalah tentu aja harganya. Redmi 9C ini tuh termasuknya ngerusak pasar sih, karena ini bisa dibilang HP dengan Helio G35 termurah saat ini. Bayangin aja ya, pada saat video ini dibuat, Redmi 9C ini yang varian RAM 3GB RAM, 32GB ROM itu harganya cuma 1,4 juta. Sementara kalau yang varian 4GB RAM, 64GB ROM cuma nambah 200.000 aja. Dan di kelas harga segitu, ini tuh udah bikin seneng sih. Ya walaupun ada beberapa hal yang bikin sedih juga. Kayak ini udah nggak ada gyroscope, nggak bisa juga kompas, mode gaming dan app clone juga nggak bisa. Tapi untungnya ya, ada juga yang bikin tambah seneng karena ini perekaman videonya tuh udah stabil. Ya walaupun nggak stabil-stabil banget, tapi udah lumayan. Dan segitu aja ya ceritanya dari Redmi 9C ini. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Apaan sih?